Halo guys, welcome to NHTech ID dan kali ini aku akan membahas M1 Pro MacBook Pro 14 inch yang sudah aku gunakan kurang lebih 1 bulan terakhir ini. Jadi yang aku gunakan di sini adalah M1 Pro dengan 10 core CPU dan juga 16 core GPU. Jadi yang maksimal yang bisa kita konfigurasi untuk M1 Pro. Kalau kalian merasa kurang juga ada M1 Max yang mencapai 32 core GPU. Dan di sini juga aku menggunakan 16 GB RAM serta 1 TB storage. Jadi di video ini aku ingin share ke kalian selama 1 bulan menggunakan M1 Pro ini dan beberapa hal penting yang perlu kalian pikirkan jika kalian ingin mengambil M1 Pro MacBook Pro. Jika kalian ingin untuk lebih detail terhadap teks spesifikasi, kalian bisa cek di description di bawah untuk detailnya sudah aku tes dengan M1 Pro di videoku sebelumnya. Jadi langsung saja, aku sebelumnya menggunakan M1 MacBook Pro dengan M1 chip, 8 GB RAM dan 512 GB storage. Beberapa komplain yang aku berikan di sini dengan Final Cut Pro ya untuk workflowku semuanya terjawab dengan M1 Pro MacBook Pro ini. Memang dengan harganya yang cukup signifikan perbedaannya, jadi kalian harus lebih hati-hati. Dan di sini contoh seperti aku menggunakan Final Cut Pro, lalu aku cek di footage-nya, lalu untuk live renderingnya langsung dengan Final Cut Pro memang jauh lebih maksimal. Yang sebelumnya aku rasakan di M1 sempat kadang suaranya bisa hilang di tengah-tengah saat editing. Untuk di sini tidak pernah, hanya saja memang kalau lag-lag sedikit normal. Tapi di sini juga aku bisa memberikan grafik yang lebih tinggi, jadi tidak menggunakan yang better performance di M1 Pro, di mana di M1 yang biasa tidak bisa. Jadi yang aku ingin katakan, yang pertama adalah poin penting, apakah kalian benar-benar membutuhkan yang Apple katakan adalah supercharged power ya, yang ada di M1 Pro MacBook Pro 2021. Jika kalian hanya editing jarang-jarang saja menggunakan M1 Pro ya, misalnya dengan footage Full HD atau hanya 4K, tapi yang biasa saja misalnya dari HP kalian, lalu kalian hanya untuk editing dalam arti misalnya contoh membuat video TikTok, lalu short video dengan 1080p atau Full HD, tidak perlu menggunakan M1 Pro ini. Pasti aku akan lebih rekomendasikan ke M1 yang biasa. Kecuali kalian benar-benar fokus untuk 3D rendering atau bahkan dengan ProRes RAW video, 8K video, ya memang ini pun bahkan kurang ya, bisa kalian membutuhkan M1 Max. Karena 3D rendering pun dengan chip yang ada pasti tetap kurang, pasti selalu membutuhkan power yang lebih untuk lebih maksimal dengan live rendering yang ada diberikan dari aplikasi. Contohnya salah satunya yaitu Blender. Selanjutnya ingin merasakan experience baru dengan yang ada di M1 Pro memang terlihat lebih keren, bezel-less, lalu adanya notch, body lebih tebal, kerasa lebih baru. Apakah itu penting? Menurutku sangat-sangat useless jika memang yang kalian inginkan untuk membeli ke M1 Pro atau M1 Max di MacBook Pro 2021 ini hanya keadaan itu saja. Jangan salah, memang displaynya terbaik. Aku bisa katakan bisa HDR content, lalu juga memberikan resolusi yang lebih baik dibandingkan MacBook Pro sebelumnya. Brightness-nya juga jauh lebih terang. Lalu juga banyak kelebihan yang ada di M1 Pro MacBook Pro ini. Kalau kalian hanya penting masalah itu dan tidak membutuhkan power yang besar dengan harga yang ada, sangat-sangat membuang uang kalian. Jadi hati-hati, serius. 120 Hz pun nggak signifikan untuk orang umum. Aku juga coba beberapa orang, aku tunjukkan 120 Hz promotion di OLED iPhone 13 Pro ataupun Pro Max. Banyak yang tidak merasakan perbedaannya kecuali benar-benar disebelahkan. HDR content pun jika di Indonesia pasti sangat-sangat jarang. Bahkan YouTuber besar pun tidak banyak yang menggunakan HDR content di YouTube mereka. Jadi pastinya jarang untuk menonton HDR content di laptop kalian. Lalu untuk ports-nya memang ada HDMI ports, lalu ada SD card slot yang ada, lalu juga dengan MagSafe. USB-C sudah standar dan banyak yang punya, jadi not a big deal menurutku. Buktinya 5 tahun terakhir dari tahun 2016 kemarin semuanya ngomel nih dengan USB-C saja, tapi buktinya nggak masalah dan semuanya berjalan lancar. Sampai saat ini masih banyak yang sudah siap untuk SD card slot menggunakan USB-C dongle, HDMI juga, lalu beberapa monitor eksternal juga sudah menggunakan USB-C port. Kelemahan juga datang di M1 Pro MacBook Pro ini bagi kalian yang tidak membutuhkan power sebesar M1 Pro atau M1 Max di laptop yang baru. Jadi ini untuk beratnya cukup berat. 14 inch saja berbeda, jadi beratnya sampai 1,6 kilo. Memang terlihat sangat kecil perbedaannya. Tapi ketika aku awalnya ya bawa M1 sehari-hari lalu pegang ke M1 Pro, langsung kerasa berat banget. Jadi kerasa lah memang awalnya. Lalu juga dengan bodi yang lebih besar ini mungkin sedikit tidak nyaman kalau kalian bawa-bawa. Atau misalnya kalian bawa keluar lah
walaupun memang oke. Dan kalau memang membutuhkan power yang lebih besar ini, editing foto dan video yang aku katakan sebelumnya, yap, itu worth it dengan bodi yang lebih besar, fan-nya juga lebih oke, sehingga dengan thermal system yang jauh lebih baik. Lalu dengan bodi yang lebih besar ini, baterai pun memang lebih besar dari sisi spesifikasinya. Hanya saja yang kalian dapatkan tidak sebaik yang ada di M1 MacBook Pro. Memang kalau misalnya aku bawa-bawa M1 Pro keluar, aku biasanya lebih ke arah sosial media, lalu menggunakan Microsoft Office saja ya. Hal-hal seperti itu untuk menulis, lalu mungkin sedikitlah editing foto sedikit, tidak terlalu signifikan yang dibutuhkan di M1 Pro ini. Jadi baterainya pun kerasa lebih cepat habis, walaupun tetap masih lebih baik dengan power yang ada dibandingkan dengan M1. M1 MacBook Pro ini gila sih baterainya, masih kerasa dan menurutku cukup signifikan perbedaannya untuk ketahanan baterainya antara M1 dan M1 Pro. Bukannya aku tidak puas dengan M1 Pro. Aku sangat puas yang aku gunakan di sini dan memang sangat membantu workflow yang aku gunakan karena menggunakan Final Cut Pro juga, live rendering, color grading semuanya itu kerasa jauh lebih smooth yang ada di M1 Pro, MacBook Pro dengan 10 core CPU dan 16 core GPU ini dibandingkan dengan M1 yang aku gunakan sebelumnya. Hanya saja menurutku ini tidak untuk semua, dalam arti bagi kalian yang bingung dan ragu, kalian berarti sudah mengerti bahwa sebenarnya kalian tidak membutuhkan power yang sangat besar itu. Jadi experience-nya tidak akan berbeda jika kalian hanya menggunakan untuk browsing, nonton Netflix, menggunakan Microsoft Office, sangat-sangat rugi. Jadi kalau misalnya kalian benar-benar dengan profesional, misalnya editing video lebih dengan 4K ProRAW, ProRes, dan memang kalian suka dengan color grading, lalu juga dengan menggunakan banyak plugin, aku juga belajar untuk itu dan memang kerasa jauh lebih smooth lah, tidak patah-patah yang ada di MacBook Pro 2021 ini. Jadi kalau misalnya kalian ingin mendapatkan kelebihan-kelebihan tersebut, misalnya dengan display lebih baik, adanya notch, kerasa lebih modern, lebih baik tunggu ke MacBook yang akan keluar selanjutnya, yang paling dekat yaitu MacBook Air M2 chip, karena kelebihan-kelebihan tersebut akan datang juga di sana, dan powernya lebih baik dibandingkan dengan M1, tapi sudah sangat cukup untuk pengguna umum. Jadi intinya jangan sampai salah lah, dan semoga video ini bisa memberikan gambaran yang maksimal ke kalian. Kalau kalian tetap merasa ingin ya belilah dengan MacBook Pro 2021, tapi kalau enggak lebih baik kalian sabar. Jika dalam waktu dekat dan kalian rasa tidak membutuhkan dengan sampai editing video dan editing foto yang sampai dengan 4K dan lain-lain, lebih baik kalian ke M1 MacBook Pro yang jauh lebih worth it menurutku. Bahkan terima kasih kepada MacBook Air M1 ya, jadi penjualan MacBook itu sangat meningkat di akhir 2020 sampai 2021 ini karena MacBook Air M1 yang dikeluarkan oleh Apple dan harga yang lebih terjangkau dan lebih banyak membutuhkan dengan kelas yang ada yaitu MacBook Air 2020 M1 chip. Baik, itu aja yang share ke kalian dan semoga video ini bisa membantu kalian memilih laptop terbaik khususnya MacBook di tahun 2021 ataupun di awal tahun 2022. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.